warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya lagi bersama Om Miswan ya. Beliau ternak lele. Jadi saya mau review lelenya. Jadi awal mulanya tuh gimana Pak? Mulai bisnis lele gitu Pak? Oh, awal mulanya banyak sekali. Jadi pertama dari temen ya, support gimana cara budidaya lele itu menghasilkan sesuatu. Terus lama kelamaan di survei ke orang-orang yang senior. Terus akhirnya saya tertarik terus untuk belajar. Sangat luar biasa itu. Tapi kan kalau piara lele tuh kalau nggak salah itu kan gampang-gampang susah Pak. Ada yang kadang kan orang piara lele tuh ya Pak ya. Kadang awalnya dia bakal kejadian mati gitu Pak. Oh iya, betul. Kalau untuk pemula itu belajar dulu kondisi air ya, air. Jadi untuk kondisi air harus benar-benar sudah bisa air ya, namanya sirkulasi, terus nggak sembarangan. Jadi air itu harus diganti setiap hari. Nanti kita lihat di lapangan prosesnya seperti apa. Harus belajar airnya dulu, setelah nanti jangan lihat keuntungan dulu gitu. Terus kalau untuk yang pemula saya sarankan cari bibit yang sangkal gitu. Yang sangkal tuh yang kayak gimana ya? Yang sangkal itu mungkin kalau orang belum pada tahu itu istilah kata remaja gitu. Jadi kurang lebih sekilo itu 15 gitu, 15 20 itu namanya remaja atau sangkal. Itu yang tahap panen ya? Belum bibit, baru bibit. Jadi kalau yang baru pemula jangan sampai beli bibit yang kecil, nanti sangat riskan untuk masalah kematian, apalagi untuk airnya sendiri belum bisa gitu. Jadi kalau bisa yang remaja, yang sangkal, yang isi kurang lebih 10 sampai 20 itu nanti kedepannya kurang lebih 80% kondisi lele pasti bisa hidup dan bisa panen gitu. Itu biasanya jangka waktu panen tuh berapa hari Pak? Dari sangkal sampai panen bisa dikonsumsi kurang lebih 24 hari lah, kurang lebih antara 24-30 hari, 1 bulan itu udah bisa panen. Jadi katakan analisa keuntungan tuh gimana Pak? Untuk belajar masalah keuntungan kita berarti udah mulai ke bisnis. Contoh kita ambil contoh 1000 ya, 1000 itu 1000 bibit, kita itu mau panen berapa ekor 1 kilonya gitu. Misalkan contoh 1 kilo, saya mau panen 1 kilo itu isi 10 gitu ya. Nah isi 10 kita ambil dari 1000 itu 10%-nya kita angka kematian atau kanibal gitu ya. Jadi kurang lebih 900 ekor ya, 900 ekor berarti kalau kita mau panen 10 ekor dalam 1 kilo berarti otomatis dalam 1000 berarti otomatis 90 kilo contoh ya, 90 kilo. Tapi kalau di lapangan bisa jadi nggak bisa panen langsung 100% gitu. Ada matinya ya? Ada matinya, kita ambil 10% ya, berarti jadi kurang lebih 900%. Anggap aja kalau isi 10 kilo berarti kita 90 kilo gitu kalau sebulan gitu. Nah dengan harga kalkulasi contoh ada bervariasi, 1 kilo ada yang 22.000 ya, sangkal itu ada yang 23.000, ada 24.000, apalagi kalau harga teman itu paling kurang lebih 20.000. Nah bisa jadi nanti dikali 90 dikali sekian gitu, nanti bisa. Tapi kalau misalkan belajar coba-coba dulu aja, kalau misalkan 1000 masuk nggak ke kategori itu, tapi kemungkinan itu kecil, sedikit kecil, harus partai besar kalau mau belajar ya 1000 nanti juga naik. Oh jadi gitu ya Pak. Jadi kenapa harus lele Pak? Misalkan nggak pengen, kan ikan kan banyak ya Pak, ada ikan mujair, ikan emas, ikan nila. Kenapa harus lele? Karena kan lele itu
biasanya beranggapan negatifnya orang-orang pada kayak gini, lele itu makanannya pakai kotoran loh, ya kan? Betul, betul, betul. Jadi ada sebagian orang bilang jadi nggak suka lele gitu karena lele katanya makannya makannya tuh kotoran gitu. Itu beranggapannya gimana Pak? Menanggapinya? Untuk menanggapi seperti itu ya, ini biasanya dari teman ke teman sih, sekarang sih udah nggak sekarang itu orang budidaya lele, satu pakai terpal, medianya pakai terpal, yang satu pakai beton gitu kan, yang satu ada juga yang pakai langsung empang ke tanah gitu, mungkin salah satunya di empang tanah, makanya mungkin pakai itu. Tapi untuk sekarang sih kondisi sekarang udah bagus, jadi hampir rata-rata nggak pakai kotoran. Mungkin kalau di kampung-kampung mungkin bisa jadi kalau pakai kotoran, tapi kalau di sini kita pakai pelet ya. Kalau pelet jadi nanti lebih bagus ya. Biasanya budidaya lele itu ya apa namanya pakai pelet ya Pak, rata-rata ya. Hampir di daerah Bekasi kurang lebih 90% pakai pelet. Ada juga yang pakai tiren ya. Kalau ada pakai tiren gitu. Pakai tiren. Saya pernah dengar tuh Pak, dulu ya ada yang bisa pakai roti yang udah berjamur gitu. Jadi gini Mas, kalau misalkan kita pakai alternatif itu jangan terlalu sering. Nanti semua makanan itu bisa dilahap sama lele, tapi dengan catatan lele itu nanti pertumbuhannya akan terhambat, gitu, akan terhambat. Yang biasanya kita dari sangkal panen sampai 1 bulan, 1,5 bulan, nanti di saat kalau pakai makanan alternatif lain, kemungkinan besar itu akan pertumbuhannya akan berkurang, gitu. Bisa pakai misalkan pakai sisa nasi, makanan, sisa roti, gitu. Terus tiren itu bagus juga, tapi harus dibakar gitu ya. Tapi kalau pakai pelet kan langsung original, bagus, lebih bagusan pakai pelet sih. Ya ada cerita lucu nih ya Pak ya. Ya, siap. Jadi antara kolam lele teman-teman ya. Jadi kolam lele sama kandang ayam, jadi ayam kampung ya Pak ya. Betul. Jadi dia ketika punya anak si ayam itu, jadi ketika dia kejebur ke kolam lele itu dia dirayah gitu. Jadi langsung mati itu. Kok bisa ya Pak ya? Betul, ya. Jadi kan berarti kayak makannya tuh makan sesama ya. Jadi kayak kanibal gitu ya. Lele itu jatuhnya cenderung kanibal. Jadi nanti proses cara ngasih makan itu harus pakai waktu, pakai aturan Mas. Jadi misalkan lele itu pakainya pur yang mana nih, peletnya biasanya pakai pelet yang apa, ukuran berapa gitu. Nanti daya cerna yang di dalam itu nanti kurang lebih antara 7 sampai 9 jam itu baru dicerna gitu. Jadi jangan sekali-kali makan 5 jam, 4 jam langsung kasih makan, nanti bukannya tambah besar lelenya, tapi nanti malah jadi penyakit buat lele gitu. Kadang-kadang air itu langsung kotor, karena kotoran itu, lele itu bukan jadi daging tapi jadi kotoran itu. Nah, biasanya kan Bapak tuh ngasih makan pakai pelet ya? Betul. Jadi ketika kasih makan pakai pelet itu kan nggak semuanya lele itu rata kan, gede semua gitu kan. Pasti ada yang gede 1, 2, 3 gitu. Itu cara menanggapinya gimana Pak? Itu disaring atau gimana tuh? Dipilih. Jadi kalau kita nebar bibit dari sangkal atau remaja, nanti kurang lebih 2 sampai 3 minggu itu kita harus sortir Mas. Jangan sampai tidak disortir. Nanti antara jari seperti ini, contoh ini kelingking sama jari ibu jari ya. Ini jempol ya, jempol. Nah, ini kalau antara seperti ini ininya gedenya, besar kecilnya, nanti ini kanibal gitu. Jadi kurang lebih 3 minggu harus sortir. Harus disortir, harus rajin-rajin sortir. Itu kemungkinan besar nanti, saya nebar 1000 kok cuman dapatnya 800 ya, 700 ya, itu kemungkinan besar itu kanibal gitu. Jadi harus rajin-rajin sortir, antara 2 sampai 3 minggu itu disortir. Ya, nanti lihat ke lapangan bagaimana ininya. Kita lihat di lapangannya, jadi tonton terus vlog ini biar tahu ya Pak ya. Betul. Biar tahu
ntar di lapangan ada apa aja lelenya, berapa banyak sih Pak di lapangan tuh lele, ada berapa ribu? Lele kemarin saya tebar kurang lebih 420 kilo. Misalkan kalau kali 20 berarti 8.800-an. 8.800. Jadi ini tuh lokasi di Lokasi jatuhnya di lokasi Jalan Pendidikan. Tambun ya Pak ya? Iya, lokasi Tambun. Jalan Pendidikan Kampung Siluman, RT 11, RW 01, Mangunjaya, Tambun Selatan, Bekasi. A few moments later. Ini sangkal. Terus ini udah besar. Ini sangkal kasar ini. Sangkal kasar tuh yang kayak gimana Pak? Sangkal kasar itu udah mau konsumsi. Kurang lebih ini isinya 12 ya. Isinya 10. Ini seperti ini. Tuh. Ini cara ngasih makannya seperti ini. Kalau misalkan udah nggak rame, nggak seru, ya udah nggak berebut, ini kita stop ya cara ngasih makannya gitu. Jadi kalau udah tenang ya, kalau udah tenang seperti ini nih, udah tenang, berarti otomatis lele itu udah kenyang, udah cukup ya. Contoh nih seperti ini berebut nih, ini berebut ini pakainya 781-2 ikannya udah stop. Nanti ikannya tambah bagus, malah nanti hanya buat kotoran. Ini kita lempar di sini sejauhan. Lele itu per 1 meter itu kurang lebih 300, kalau harus tebar padat boleh 300 ekor. Jadi ini ukurannya 2 kali 1,15. Ini kurang itu lebih ukuran kolamnya berapa? ini 2 meter 40 kali 1,15 ya. Emang bener Pak, apa namanya, lele tuh nggak boleh airnya jernih? Iya, nggak boleh. Nanti kalau jernih kan kelihatan nanti kanibal. Bisa jadi nanti yang lemah, yang kecil-kecil itu bisa ini harus keruh. Kondisikan harus keruh. Ini udah, kita lanjut. Air yang sudah jadi. Ini air yang sudah jadi. Air yang bagus. Ini air yang tidak bau. Air yang tidak bau itu berarti hasil dari alami sendiri sih sebenarnya. Dari pakan ya, cara ngasih pakannya. bedanya sama yang di sana tuh apa ya Pak? Beda. Ini baru, yang baru itu yang baru. Ini yang udah lama. Ini air yang udah lama. Ya, ini air yang udah lama. Sengaja saya nggak buang karena ini airnya udah jadi. Ya, kalau buat lele itu udah bagus ini seperti ini. Lele airnya agak kemerahan seperti warna bata. Jadi ini sampai sana ini masih bisa. Ini masih. Sini kita bibit lah. Tuh, ini kita bibit. Nanti kalau ada masih belajar pemijahan itu bibit. Habis dikuras. Ini hasil kuras, jadi masih pada kurang itu. Kalau itu luar biasa. Banyak ya Pak ya? Banyak sekali. Itu kurang lebih 600-700. Ini berarti ada yang nyuplai atau gimana Pak? Ada yang nyuplai, alhamdulillah. Jadi kita tawarin mau yang isi berapa. Biasanya kalau 1 kilo tuh isinya berapa Pak? Kalau yang misalkan ini standarnya 87, tergantung dari konsumsinya. Yang orang-orang yang konsumsi, misalkan orang konsumsi minta 8, minta 9, ya kita cari. Tapi kalau misalkan untuk pecel lele itu kebanyakan sih
kurang lebih isi 6 ya. Kalau Padang isi 5 1 kilonya ya, bervariasi. Tapi ini udah konsumsi semua, jadi bisa siap dikonsumsi. Nanti udah kita tutup dulu. Nah, oke, kita berhubung tadi udah keliling-keliling ya Pak ya, Udah. ke lapangan ya, lihat-lihat apa namanya, lele ya Pak. Betul. Yang begitu banyaknya ketika dikasih lele ya Pak ya. Lihat. Jadi itu responnya gitu ya Pak. Oh, Iya. banyak banget itu yang rebutan makanan ya. Betul. Jadi kita makan dulu ya teman-teman ya. Ini bikinan dari istrinya Om Iswan, sambalnya. Ini lelenya ya, mantap. Berarti selain jual hidup tuh berarti bisa jual apa? Bisa. Goreng juga ya Pak ya? Bisa digoreng. Jadi buat kalian yang lagi tinggal di Bekasi, Cikarang, Tambun ya Pak ya, bisa ya Pak pesan di sini. Lokasinya di mana Pak? Jalan Pendidikan Kampung Siluman RT 11 RW 01 Desa Mangunjaya, Tambun Selatan. Intinya tuh patokannya cuma deket stasiun Tambun ya Pak ya. Iya. Nanti saya Pom bensin Mangunjaya. Nanti saya terterakan nomor WhatsApp-nya di sini. Ntar kalian bisa yang mau pesen bisa ya langsung kontak aja Om Iswannya. Murah kok, murah daripada di pasar ya Pak Iya, ya. iya. Karena Jauh lebih murah. di sini tuh supplier Pak ya, supplier ke pasar-pasar ya Pak ya. Lebih murah, lebih fresh, langsung dari Empang. Tapi ada batas maksimalnya nggak Pak buat apa namanya order gitu? Minimal 2 kilo, 3 kilo diantar. Sambalnya mantap banget ya Allah, mantap banget teman-teman ya. Jadi yang bisa pesen nanti yang tinggal di sekitar sini ya, dekat-dekat sini bisa pesen yang udah goreng tuh, bisa langsung nikmatin enaknya sambalnya dari istrinya Om Iswan. Jadi itu aja ya dari saya untuk review ternak lelenya di usaha Om Iswan. Jadi sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.